Cara kerja dari elektroforesis agar-rose yang pertama, kita menentukan berapa persen konsentrasi yang akan kita gunakan. Misalnya itu kita akan menggunakan 0,8%, maka banyaknya agar-rose yang kita timbang adalah sebanyak 0,4 gram. Ya, di sini akan ditimbang agar-rose sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Setelah ditimbang, kita larutkan dengan larutan buffer. Kita ambil menggunakan mikropipet, kita larutkan. Setelah dilarutkan, kita panaskan dalam microwave kurang lebih 1-2 menit sampai mendidih dan larutannya menjadi jernih. Ya, sudah mendidih dan larutannya menjadi jernih. Larutan agar-rose didinginkan sampai kira-kira 60 derajat Celcius atau 55 derajat. Sementara agar-rose didinginkan, kita lihat di sini elektroforesis tank, negatif elektroda dan positif elektroda. Ada juga yang namanya welcome. Welcome ini adalah sisir. Kita tempatkan pada elektroforesis tank yang nantinya ini akan memuat sampel. Kita pasangkan juga casting dam di elektroforesis tank sehingga larutan agar-rose tidak mengalir keluar. Nah, setelah agar-rose mendingin pada suhu 55 derajat Celcius, sebelum kita tuangkan ke dalam elektroforesis tank, kita tambahkan yang namanya erythrinium bromide. Nah, erythrinium bromide ini dia sangat beracun sehingga harus ditangani dengan hati-hati dalam lemari asam. Nah, erythrinium bromide juga ini dia adalah agen interkalasi yang menginterkalasi antara basa molekul DNA. Nah, terkena sinar ultraviolet ia akan berfluorensi dan pita DNA menjadi terlihat. Nah, semakin banyak DNA yang ada, semakin cerah pita yang terlihat. Setelah penambahan erythrinium bromide, larutan agar-rose dituangkan ke dalam tangki elektroforesis. Nah, kemudian gel ini dibiarkan pada suhu kamar. Running buffer ini dia digunakan untuk menyediakan ion yang membawa arus dan untuk menjaga pH pada nilai yang relatif konstan. Nah, setelah persiapan gel, kita masuk pada persiapan sampel DNA. Nah, tambahkan loading buffer ke setiap sampel. Nah, loading buffer ini dia mengandung gliserol dan beberapa pewarna seperti bromfenol blue yang dapat digunakan untuk menambahkan kepadatan sampel dan juga menggunakan meresap ke dalam gel. Nah, dengan begitu dia dapat memberikan warna dan menyederhanakan proses pemuatan dan memungkinkan pengguna untuk memantau kemajuan pemisahan. Sebelum memuat sampel ke dalam sumur, nah penanda ukuran berat molekul yang dikenal sebagai dengan tanda DNA biasanya digunakan sebagai referensi standar yang berisi French DNA. Dimasukkan ke dalam sumur pertama gel agar-rose setelah penanda ukuran berat molekul telah dimuat, sampel DNA dimasukkan ke dalam sumur. Setelah sampel telah dimasukkan ke dalam sumur, kita tutup elektroforesis, kemudian arus listrik ditetapkan untuk menarik sampel molekul gel berdasarkan muatan dan ukurannya. Kita perlihat pergerakannya seperti apa. Molekul DNA dia akan berjalan melalui gel dengan kecepatan yang berbeda. Nah, kita perhatikan fragmen DNA dia mulai bergerak melalui matriks gel menuju kutub positif karena semua fragmen DNA dia memiliki jumlah muatan yang sama per massa, di mana fragmen kecil dia akan bergerak melalui gel lebih cepat daripada yang besar. Ukuran molekul bromfenol blue yang relatif kecil, ia bermigrasi lebih cepat daripada DNA, dan dengan kontrol optik dari pita berwarna yang bermigrasi, elektroforesis dapat dihentikan sebelum pewarna, sehingga sebelum sampel benar-benar bermigrasi melalui gel.
Setelah fragmen DNA telah dipisahkan, gel diletakkan di bawah sinar UV. Kemudian fragmen DNA dapat dilihat sebagai pita. Setiap pita berisi sejumlah besar fragmen DNA dengan ukuran yang sama. Dengan membandingkan pita DNA sampel dengan tangga DNA, kita dapat menentukan perkiraan ukurannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.